Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari kami kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai sistem pengendalian internal dan auditor internal yang beranggotakan yang pertama Salma Juan Yumna Firmansyah dengan NPM 1910104030, Zainul Walian dengan NPM 1910104039 dan Nabila Guna Pramesti dengan NPM 1910104125. Pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh direksi dan komisaris, manajemen dan sumber daya manusia atau SDM lainnya dalam suatu entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta ketataan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tahun 1992, Komite Sponsoring Organization of Three-Day Commission atau JOSO mempublikasikan kerangka pengendalian internal terintegrasi atau yang lebih dikenal dengan JOSO yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. JOSO Framework Integrated Approach pada versi 2013. Pada tanggal 14 Mei 2013, JOSO mempublikasikan kerangka pengendalian internal terintegrasi yang telah diperbarui sampai kerangka 2013 atau Internal Control Integrated Framework 2013. Dengan tetap menggunakan pendekatan prinsipil, kerangka terbaru ini menyediakan tuntutan yang lebih terperinci dalam mengilustrasikan dan menjelaskan konsep-konsep yang ada dengan tujuan untuk membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terus berubah dengan cepat. Berdasarkan JOSO versi terbaru tahun 2013, terdapat 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama, dalam kontrol environment atau lingkungan pengendalian, terdapat menunjukkan komitmen atas integritas dan nilai etis, mengadakan pertanggungjawaban kesalahan, menetapkan struktur wewenang dan tanggung jawab, serta menunjukkan komitmen terhadap kompetensi dan menyelenggarakan akuntabilitas. Pada taksiran risiko atau risk assessment itu terdapat spesifikasi sasaran yang sesuai, identifikasi dan analisis risiko, menaksir penyelewangan risiko, identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan. Pada kontrol aktivitas atau aktivitas pengendalian terdapat yaitu memilih dan mengembangkan aktivitas, memilih dan mengembangkan pengendalian umum terhadap teknologi, dan menyebarkan kebijakan dan prosedur. Pada bagian keempat
atau information of communication atau informasi dan komunikasi terdapat yaitu menggunakan informasi yang relevan, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Pada monitoring activities atau aktivitas monitoring terdapat mengadakan evaluasi secara berkesinambungan, evaluasi dan defisiensi komunikasi. Selanjutnya yaitu mengenai lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor yang menentukan suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang di dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian digunakan untuk membangun struktur aktivitas bisnis dan pengendaliannya, menetapkan tujuan, menangani resiko, sistem informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan lingkungan pengendalian dipengaruhi secara dan kultur entitas. Penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan identifikasi dan analisis resiko yang relevan dengan pencapaian tujuan yang menjadi basis untuk menentukan bagaimana resiko tersebut dikelola, di mana sebelum penilaian resiko harus ada tujuan yang hendak dicapai yang terkait suatu dengan lainnya di berbagai jenjang organisasi dan secara internal konsisten. Faktor dalam penilaian resiko ada 4. Yang pertama yaitu tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Yang kedua, identifikasi dan analisis risiko. Yang ketiga, penilaian terhadap risiko kecurangan. Dan yang terakhir yaitu identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang signifikan. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah dan petunjuk manajemen dilaksanakan serta tindakan yang dilaksanakan tertuju pada risiko untuk mencapai tujuan entitas. Faktor aktivitas pengendalian mencakup yang pertama, ada pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian. Yang kedua, ada pelaksanaan pengendalian umum atas teknologi atau sistem informasi. Yang ketiga, ada penyusunan kebijakan dan prosedur. Kemudian ada informasi dan komunikasi.
Yang pertama, informasi. Informasi penting harus diidentifikasi, dipahami, dan dikomunikasikan dalam suatu bentuk dan kerangka waktu untuk memungkinkan sumber daya manusia melaksanakan tanggung jawabnya. Informasi bisa berasal dari sumber data internal maupun data eksternal. Lalu ada komunikasi. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi secara menyeluruh dalam organisasi. Seluruh sumber daya manusia yang ada di organisasi harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang mengendalikan pelaksanaan tanggung jawab secara serius. Sumber daya manusia harus memahami peranannya dalam sistem pengendalian internal dan juga bagian sumber daya manusia harus mempunyai sarana untuk mengomunikasikan informasi penting ke dalam internal organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan berjalan dan terpisah, ongoing monitoring and spared evaluation. Pemantauan berjalan ditetapkan pada kegiatan operasi sehari-hari yang berjalan berulang, termasuk kegiatan pengawasan atau supervisory activity, serta tindakan petugas lain yang dapat menguji kualitas kinerja sistem pengawasan internal. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain yang pertama, mensyaratkan setiap kegiatan personal didukung oleh dokumen tertulis dalam sistem pengawasan internal. Yang kedua, menguji keakuratan dan reliabilitas interval informasi dengan penambahan data dari pihak luar. Yang ketiga, memberi tanggapan terhadap rekomendasi auditor internal dan eksternal tentang cara untuk memperkuat pengendalian internal. Yang keempat, membuat laporan personal secara periode untuk menyatakan bahwa mereka memahami dan mematuhi kode etik entitas dan secara teratur melaksanakan kegiatan pengendalian yang kritis. Yang kelima, yaitu mengefektifkan aktivitas audit internal. Sedangkan pada evaluasi terpisah dilakukan secara langsung terhadap efektivitas pengendalian internal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemantauan berjalan masih efektif atau tidak. Hal yang perlu diperhatikan antara lain, satu, menentukan ruang lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah data sistem pengendalian internal. Yang kedua, menentukan proses evaluasi yang tepat. Ketiga, menentukan metodologi untuk mengevaluasi sistem secara logis dan tepat. Yang keempat, menentukan kecukupan dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi evaluasi dan komunikasi penyimpangan. Adanya penyimpangan perlu dilakukan evaluasi dan dikomunikasikan kepada yang berhak serta berwenang untuk menindaklanjuti atas penyimpangan tersebut. Keterbatasan dalam pengendalian internal. Yang pertama, ada kesalahan dalam keputusan. 2, breakdown. 3, terdapat kolusi. 4, manajemen overreact. 5, pengendalian ditetapkan secara berlebihan sehingga biaya pembuatan pengendalian lebih besar dari pemanfaatan. Lalu ada penyebab kegagalan dalam implementasi pengendalian. Yang pertama, adanya pengendalian internal tidak dilakukan. 2, terdapat kejenuhan atau kebosanan. 3, pengendalian internal yang menjalankan terlalu kompleks atau rumit. 4, terdapat komunikasi internal yang buruk. 5, terlalu banyak atau terlalu sering diubah atau dimodifikasi. Dan yang keenam, terdapat penolakan secara formal. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan salah satu perwujudan dari Good Corporate Governance atau GCG yang seharusnya dapat diimplementasikan secara konsisten di dalam sebuah perusahaan. Tidak berjalannya dan fungsi serta proses pengendalian internal dalam suatu perusahaan merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai macam tindak kecurangan di lingkungan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal memegang peranan yang cukup penting dalam menjaga keamanan aset perusahaan dari tindakan
pencurian, penyalahgunaan wewenang, maupun korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal di BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 1 MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN. Pada bagian ke-7 menyebutkan mengenai sistem pengenaan internal adalah sebagai berikut. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa sistem mengenai internal mencakup hal-hal berikut. Pertama, lingkungan pengendalian internal dan perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin terstruktur. Yang kedua, pengkajian terhadap pengelolaan resiko usaha PUT P3. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. 4. Sistem informasi dan komunikasi. 5. Monitoring. Pasal 27 menyatakan bahwa direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan. Kemudian ada sistem pengendalian internal di perusahaan publik. Praktik bisnis yang terbaik di dunia internasional mengharuskan perusahaan yang go public untuk menerapkan kerangka sistem pengendalian internal dan mengevaluasi serta melaporkan pengendalian internal secara tersendiri. Semua hal dilakukan oleh CEO dari perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan transparansi serta akuntabilitas perusahaan kepada publik atau masyarakat. Auditor internal atau satuan pengawasan internal. Paradigma baru auditor internal. Auditor internal menurut The Institute of Internal Auditor didefinisikan sebagai suatu aktivitas independen dalam menerapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi yang bernilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan. Auditor internal membentuk organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang terarah dan sistematis dalam menilai dan mengevaluasi efektivitas manajemen risiko melalui pengendalian dan proses tata kelola yang baik. Peran auditor internal sebagai penjaga atau watchdog telah dimulai dari tahun 1940-an, sedangkan perannya sebagai konsultan baru muncul tahap sekitar tahun 1970-an. Peran auditor internal sebagai katalisator atau katalis baru berkembang pada tahun 1990-an. Perbedaan pokok dari ketiga peran auditor tersebut adalah sebagai berikut. Peran watchdog atau sebagai penjaga meliputi aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, cek dan cek lian yang bertujuan untuk memastikan ketaatan atau kepatuhan tentang ketentuan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Peran auditor internal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasihat atau advice dalam pengelolaan sumber daya atau riset organisasi guna membantu tugas para manajer operasional. Yang kedua, peran auditor internal sebagai katalisator bertujuan untuk penjaminan mutu, di mana auditor internal diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali resiko-resiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Internal audit pada BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 01 MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, bagian ke-8 pengawasan intern, pasal 28 menyebutkan 1. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern. 2. Pengawasan intern dilakukan dengan membentuk
satuan pengawasan intern dan membuat piagam pengawasan intern. 3. Satuan pengawasan intern dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. 4. Fungsi pengawasan intern adalah A. Evaluasi atau efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. B. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. 5. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periode kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Pendekatan audit berbasis resiko atau risk-based audit approach. Pendekatan ini memerlukan keterlibatan auditor internal dalam penentuan resiko atau risk assessment yang menyoroti pesan dari auditor internal dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko bisnis yang dihadapi perusahaan. Auditor internal dapat menjadi mitra manajemen dalam meminimalisir risiko kerugian serta memaksimalkan peluang yang dimiliki perusahaan. Penentuan risiko memiliki 3 konsep penting, yaitu yang pertama terdapat tujuan atau goal, yang kedua risiko atau risk, dan yang ketiga pengendalian atau kontrol. Agar auditor berbasis risiko dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan kerjasama antara auditor internal dengan manajemen dalam melakukan penilaian mandiri atas pengendalian atau kontrol self-assessment. Manajemen melakukan penilaian sendiri atau self-assessment terhadap pengendalian atas aktivitas unit operasional dengan bimbingan auditor internal. Manfaat utama penilaian mandiri atas pengendalian yaitu munculnya kesadaran bahwa tanggung jawab untuk menilai risiko dan efektivitas pengendalian aktivitas dari suatu organisasi berada di puncak manajemen sendiri. Lalu ada audit internal bernilai tambah. Ruang lingkup dari audit internal bernilai tambah meliputi audit sistem informasi, audit kepatuhan, audit laporan keuangan, dan pengendalian audit program dan kerja. Tujuan dari audit bernilai tambah adalah agar auditor internal dapat memberikan analisis operasional secara objektivitas dan independen, menguji berbagai fungsi, proses, dan aktivitas suatu organisasi serta rantai nilai eksternal, membantu organisasi dalam merancang strategi bisnis yang objektif, melakukan penilaian secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin, melakukan evaluasi dan menilai efektivitas dari manajemen risiko serta proses pengendalian dan tata kelola.
Peran auditor internal dalam kecurangan. Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian kecurangan yang terjadi di suatu organisasi atau perusahaan. Pencegahan kecurangan. Cara yang paling salah satu efektif untuk mencegah timbulnya melalui adalah kecurangan. Peningkatan sistem pengendalian internal. Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu mencegah kecurangan melalui pengujian atas kecukupan dan keefektifan SPI dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko potensial telah diidentifikasi. B. Pendeteksian kecurangan. Identifikasi deteksi mencakup indikator-indikator kecurangan, memerlukan tindak yang untuk lanjut. Auditor internal melakukan investigasi. Auditor internal perlu memiliki keahlian pengetahuan yang memadai mengidentifikasi dalam indikator kecurangan. C. Penginvestigasian kecurangan merupakan investigasi, pelaksanaan prosedur lebih lanjut bagi auditor internal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai apakah kecurangan yang telah dapat diidentifikasi tersebut memang benar-benar terjadi. Pelaksanaan audit investigasi mengikuti work instruction serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh SPAI. Lalu peran auditor internal dalam mewujudkan GCG. Auditor internal dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di perusahaan. Beberapa hal yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari auditor internal, misalnya yaitu mendorong transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan, lalu mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan aset perusahaan, lalu mendorong pertanggungjawaban perusahaan kepada publik melalui CSR atau program kemitraan dan bina satu lingkungan, lalu mendorong independensi perusahaan terhadap pihak terkait termasuk pemegang saham minoritas. Lalu yang terakhir mendorong kewajaran dalam mengadakan barang dan jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak salah kata maupun kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.